Halo guys, welcome di podcast kita. Di sini ada gua Fahmi, ada teman gua. Hai guys, gue Nina. Ada teman gua satu lagi. Hai guys, gue Mezi. Ya, kali ini kita mau bahas apa nih? Bebas ya, gua pembawa acara jadi ya gua terserah gua dah, pokoknya mau bahas apa dah. Iya. Kali ini gua mau bahas tentang sesuatu dalam kehidupan kita yang ada kaitannya dengan pelajaran, komunikasi. Sembari edukasi ya. Sembari edukasi. Iya. Ya, tentang komunikasi sesuai mata kuliah gua. Mata kuliah sama apa ya? Prodi gua komunikasi ya. Nah, Iya. jadi tentang percaya berujung ekspektasi. Nah, ini agak-agak ke arah-arah bucin ya, cinta-cinta gitu ya. Tapi santai, kita edukasi di sini ya. Nah, gue mau nanya dulu nih ke Nina nih tentang Gimana? tema kita nih, percaya berujung ekspektasi. Ada nggak nih Nina cerita tentang ini nih? Gue ada cerita nih. Jadi gini, Mizi. Dulu gue tuh pernah deket nih sama orang gitu. Kenapa gue bisa deket tuh? Ya ada something lah pokoknya ya. Bisa chattingan sama dia tuh ya karena ada sesuatu berawal dari situ. Terus masuk aja nih langsung ke ceritanya ya. Kenapa gue kayak bisa ngerasain sesuatu yang berbeda nih sama dia? Ya karena awalnya dia terbuka nih sama gue sih. Awalnya dia kebuka tuh sama gue. Kayak dari situ juga gue kayak ngerasa wah orang ini kebuka sama gue berarti ada something, gue mikirnya gitu awalnya ya kan. Kayak dia udah cerita banyak tentang apa hal-hal yang dia suka atau apa gitu, dia udah cerita banyak ke gue gitu kan. Terus di momen-momen itu juga nih dia tuh kayak mulai care gitu sama gue tuh agak bingung gitu awalnya kan. Awalnya gue emang nggak suka gitu nih sama dia, tapi seiring berjalannya waktu gitu tuh kayak wah orang ini kok makin care ya sama gue gitu, kayak udah mau ngasih harapan lebih gitu menurut gue nih. Ekspektasi gue tuh kayak gitu, dia mulai care sama gue gitu. Terus juga gue kan lagi kuliah nih sekarang kan, jadi kayak dia tuh sering semangatin gue gitu, support gue, kayak gue mau lakuin ini kan dia selalu kayak ya udah lu jalanin gitu, gini bla bla bla. Terus kayak ya pokoknya apapun yang gue lakuin gitu ya, dia selalu support gue tuh apapun. Nah dari situ gue ngerasa nih kayak wah orang ini kayak care banget sama gue gitu kan. Timbul rasa. Tapi salahnya gue di mana? Ya itu gue terlalu berekspektasi tinggi sama dia, terlalu berekspektasi berlebihan. Ya akhirnya ya sebenarnya niatnya dia tuh cuman mau nyemangatin biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi karena gue berekspektasi tinggi, ya jadi akhirnya sad gitu ujung-ujungnya. Iya. Sedih gak sih cerita gue? Ya nggak terlalu sedih banget sih. Oh, ya. iya, Nggak iya. terlalu sedih Enggak, banget. ya? Gue lebih sedih deh kayaknya. Wah. Oh, kenapa tuh? Enggak sih, gue nggak mau cerita sih sekarang. Lain Ya, waktu gimana, aja mungkin. gimana? Nah buat Mezi nih mungkin ada tanggapan atau cerita tanggapan mungkin ya buat cerita Nina nih mungkin. Iya, gimana nih sih gua? Menurut gua sih lu jangan terlalu berekspektasi yang terlalu tinggi gitu nih sama orang. Bisa dikatakan dengan terlalu baperan lah ya. Kita tuh emang nggak salah ya berangan-angan atau berhayal tinggi gitu. Iya. Tapi kalau angan-angan kita terlalu tinggi tuh Juga nggak bagus ya? ketika nggak sesuai dengan ekspektasi, nanti timbullah kecewa yang dalam gitu nih. Kayak gua sekarang ya. Nanti lo jadi sad girl gimana dong? Iya. Ya menurut gua sih gitu aja, jadiin pelajaran aja yang sekarang untuk besok ya biasa aja sama orang gitu. Oke. Menurut lu gimana nih? Ya jadi kalau menurut gue ya sesuai tema kita tadi gue pengen bahas tentang yang beredukasi nih ya nggak? Edukasi tentang komunikasi. Nah dalam komunikasi tadi apa yang ceritain Nina itu ada sangkut pautnya loh dalam ilmu komunikasi. Itu namanya
dibahas dalam komunikasi interpersonal. Oh, ada Komunikasi ini ya. interpersonal ya. Nah, pada tau nggak nih? Kalau nggak tahu gue jelasin. Nah, komunikasi interpersonal adalah dapat diartikan sebagai penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang membutuhkan pelaku atau personal lebih dari satu orang. Kayak Nina nih tadi nih. Nina dia baper nggak sendirian dong. Oh, iya benar. Jadi ada lebih dari satu orang ya. Jadi ada lawannya, ada lawan bapernya gitu. Nah menurut Erwin Pace, salah nggak sih gue nyebutnya ini namanya nih, nggak tahu, pokoknya itu dah, mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi interpersonal menuntut berkomunikasi dengan orang lain. Jenis ini ada dua jenis ya, komunikasi interpersonalnya ada dua jenis. Pertama komunikasi diadik, komunikasi publik, dan komunikasi kelompok kecil. Nah, dalam komunikasi interpersonal nih ada bahasannya nih, ada poin-poin yang ada di dalam itu ya, yang sangkut pautnya juga cerita Nina nih. Yang pertama tuh ada namanya percaya atau trust. Kayak Nina tadi gimana ceritanya? Gue percaya sama dia. Iya, Dia jadi juga Nina percaya sama gue. Dia cowoknya temennya Nina nih percaya sama Nina, terus Nina juga balik percaya sama temennya itu, orangnya itu ya. Nah, yang pertama ada percaya. Nah, bila seseorang punya keperasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan, nah kayak Nina nih, nggak mungkin dong Nina rugi percaya sama dia karena Nina udah percaya ya gitu. Nah, tidak akan dikhianati, maka orang itu pasti akan lebih mudah membuka dirinya. Nah, percaya pada orang lain akan tumbuh bila ada faktor-faktor sebagai berikut. Nah, ini ada faktor-faktor rata-rata nih. Dalam percaya itu ada faktor-faktornya nih. Kayak Nina, coba. Tadi Nina faktornya apa coba nih? Faktornya itu tadi Mi gara-gara saling terbuka gitu. Akhirnya gue percaya gitu. Oh gitu. iya. Nah, jadi dalam komunikasi personal, percaya ini ada faktor-faktornya nih yang tertulis di sini nih. Yang pertama, karakteristik dan maksud orang lain. Artinya, orang tersebut memiliki kemampuan dalam bidang tertentu. Orang itu memiliki sifat-sifat bisa diduga, diandalkan, jujur, dan konsisten. Dan juga hubungan kekuasaan, yang artinya apabila seseorang mempunyai kekuasaan terhadap orang lain, maka orang itu patuh atau tunduk gitu ya. Kemudian ada lagi faktor kualitas komunikasi dan sifatnya menggambarkan keterbukaan. Nah, bila maksud dan tujuan sudah jelas, harapan sudah dinyatakan, maka sikap percaya akan muncul. Nah, jadi kayak Nina tadi karena faktor keterbukaan ya temennya, keterbukaan, terus akhirnya menimbulkan kepercayaan dan Nina jadi iya. Nah, gitu. Nah, kemudian ada lagi nih. Dalam hubungan personal interpersonal ada namanya perilaku suportif. Perilaku suportif akan meningkatkan kualitas komunikasi. Beberapa ciri perilaku suportif antaranya evaluasi dan deskripsi. Maksudnya kita tidak perlu memberikan kecaman atas kelemahan dan kekurangan. Kemudian ada orientasi masalah, mengkomunikasikan keinginan untuk kerja sama, mencari pemecahan masalah, mengajak orang lain bersama-sama menetapkan tujuan dan menentukan cara mencapai tujuan. Kemudian ada spontanitas, sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif yang pendendam. Kemudian ada lagi poinnya yaitu terbuka, sikap terbuka, kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, kemampuan melihat nuansa, orientasi ke isi, pencarian informasi dan dari berbagai sumber, kesediaan mengubah keyakinan atau profesional dan lain-lain. Nah, di poin yang terakhir nih ada namanya persepsi interpersonal dalam hubungan interpersonal. Ya, persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indrawi atau menafsirkan informasi indrawi. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli indrawi yang berasal dari seseorang atau komunikan.
yang berupa pesan verbal atau nonverbal. Kecermatan dalam persepsi interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Seseorang peserta komunikasi yang salah memberi makna terhadap pesan akan mengakibatkan kegagalan komunikasi. Nah, itu tuh tadi sesuai dengan ilmu komunikasi, cerita tadi ya dibawakan Nina itu menyangkut poin-poin yang ada di dalam sini. Yang tadi pertama percaya, suportif, terbuka, termasuk persepsi juga mungkin ya. Ya. Nah, kemudian coba nih Mezi tadi belum ngomong nih kayaknya nih. Oh, udah ya. Udah masukin apa? Ngasih saran tadi ya. Gini nih Tanggapan. kan ngomong-ngomong persepsi. Ya. Persepsi itu kayak pandangan orang yang kita gitu ya, Mi. Oh iya, ada cerita lain nih tentang persepsi nih. Gini Oke, gua jadi siap. gua tuh ada cerita ya. Jadi gua tuh ada temen nih, Mi, tapi dia itu emang agak maaf nih, agak berpakaian tuh agak terbuka gitu, Mi. Jadi gue itu berteman sama dia tuh suka dianggap orang nakal gitu, Mi, ngerti kan? Iya, iya. Jadi gue berteman sama dia, jadi gue tuh dianggap orang sama kayak dia gitu. Padahal jadi lo kebawa juga gitu kan. Padahal nih Mi, kalau kita udah deket sama dia, udah kenal lebih lanjut lah, kayak udah saling percaya dan udah terbuka gitu berdua. Dia tuh orangnya asik banget loh, baik dan enggak kayak pikiran orang-orang gitu. Jadi kayak persepsi orang sama dia tuh buruk. Ternyata kayak enggak biasa aja, enggak sesuai itu gitu. sama juga orang tuh berekspektasi ini ya jelek Iya, duluan gitu ke teman lu. Padahal enggak Padahal sebenarnya. enggak sebenarnya. Heeh. Nah, mungkin itu tadi contoh nyata kenyataan dalam kehidupan tentang persepsi ya. Nah, ya, jadi bisa sih masuk ya. Masuk dong ya. Nah, balik lagi ke cerita Nina nih ya. Kita tadi temanya percaya berujung ekspektasi nih. Gua ada pesan nih soal ini nih. Mungkin. Boleh. Simak baik-baik, guys. Jika tidak semua ekspektasi sesuai dengan realita, jangan karena orang bisa dapetin kepercayaan lu, persepsi lu ke orang itu positif akhirnya. Lu berekspektasi lebih ke orang itu kayak Nina tadi nih, baper kan dia. Iya, baper gue. Nah, itu ya mungkin itu aja pembahasan kita untuk kali ini. Cukup nggak? Udah, Cukup ya, Gue cukup masih banget. mau cerita malah. Wah, Nina masih cerita, mungkin lanjut Iya, lain waktu ya. Gue tadi iya. juga ngomong pengen cerita, tapi kapan-kapan ya. Oke. Oke. Mungkin itu aja dari kami. Sekian. Gue Fahmi undur diri. Gua Nina undur diri. Gua Mezi ikut undur diri. Dan bye.